Batik Ardina adalah salah satu usaha batik yang sudah lama berdiri di kota Medan. Produknya dibuat dengan tangan, motifnya kaya akan nilai budaya lokal Sumatera Utara, dan pelanggannya sudah ada sejak lama. Tapi, ada satu masalah yang terus menghantui usaha ini. Pemasarannya masih dilakukan secara konvensional, dan generasi muda, terkhususnya Gen Z, hampir kurang tertarik terhadap batik karena dianggap kuno. Kami sebagai mahasiswa bisnis digital dari Universitas Negeri Medan melihat masalah ini sebagai sebuah kesempatan. Di sini kami tidak langsung membuat solusi, namun kami melakukan mini riset terlebih dahulu, mendengarkan langsung dari pemiliknya, yaitu Ibu Sri Maharani, memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dari situlah Batikin lahir, sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk membawa batik Ardina masuk ke pasar yang lebih luas dengan cara yang lebih relevan bagi generasi sekarang, khususnya di kalangan Gen Z. Ini adalah cerita prosesnya. Halo pemirsa, saya Sani Isabella dari Universitas Negeri Medan bersama rekan saya Nazwa Kania. Perkenalkan, nama saya Arab Dr. Luman Tobing. Saya Retiana Syanturi. Tujuan kami adalah melakukan mini riset terhadap salah satu UMKM di Medan, yaitu toko kerajinan, di mana kami akan mencari masalah mereka dan akan menyelesaikannya dengan menciptakan solusi digital. Bahannya itu ada nggak kendala saat mengapakkan bahan? Biasa kendala, karena kita itu bahannya ini semua kan dari Jawa. Jadi biasa sih kendalanya itu di pengiriman sih. Pengiriman sekarang kayak kemarin banjir itu kan berpengaruh tuh kan ke apanya, ke kargonya gitu kan. Itu sih. Berarti ibu ada kerja sama mitra lain nggak gitu? Atau ini karena Mitra lain nggak ada. Kita sendiri, kita pendiri pertama Batik Medan itu kita di sini. Barulah ada terbit-terbit yang lain, ada batik ini, cuman kita pendiri pertamanya. Jadi target dari pembeli produk ibu ini siapa? Target? Ya. Targetnya yang pastinya kita sebenarnya ini dinas ya. Dinas ya. Cuman kita juga lagi menggait anak-anak muda dengan membuat variasi warna yang anak muda itu pada suka. Terus pelanggannya itu lebih banyak dari sini atau dari luar biasanya? Luarnya luar mana? Maksudnya di daerah lingkungan sini aja atau? Enggak lah, kita banyak pelanggannya orang dinas, orang perkantoran, orang gereja-gereja, persatuan-persatuan gitu, orang-orang masjid yang ada persatuannya. Menurut Ibu, apa keunikan dan kelebihan produk ini yang tidak dimiliki oleh pengrajin lain? Kalau kita, motif kita hanya kita yang punya, nggak ada di batik lain, dan batik lain pun itu yang itu mereka juga punya ciri khas masing-masing. Seperti yang di sini itu di tempat lain juga ada yang punya, udah dipatenkan istilahnya ya. Jadi Bu, bagaimana cara Ibu muncul produk ini? Apakah udah melalui sosial media, marketplace, atau hanya toko fisik ini aja? Toko fisik sini ada, sosial media ada, tapi marketplace enggak. Oh. Terus strategi yang Ibu lakukan untuk menarik pelanggan baru agar mau melirik toko ini apa Bu? Kita menciptakan motif baru, warna baru, inovasi baru. Jadi apa Bu kesulitan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat produksi maupun pemasaran? Kesulitannya saat memproduksinya itu apa ya? Kalau kita pesen gitu lama datang. Terus itu kalau untuk pemasarannya, kalau anak-anak Gen Z sekarang kan kurang ini ya, kurang tertarik gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita mendekatkan diri kepada mereka, masuk memperkenalkan mereka, ini loh batik itu anak Gen Z bisa pakai juga loh, warnanya cantik-cantik loh, nggak monoton yang harus ke orang tua gitu kan. Bantuan atau perubahan apa yang menurut Ibu paling dibutuhkan untuk mengembangkan usaha? Bantuannya apa? Seperti teknologi. Ya teknologi sih ya, baru bantu mempromosikan sama menggerakkannya lagi gitu, menghayu-hayuannya lagi. Iya. Kira-kira Bu, apabila kami punya solusi untuk membantu pemasaran atau masalah dalam UMKM Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selagi ada untungnya untuk kita dua, bersedia. Ya kan, benar.
Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Terima kasih untuk kesempatan waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Masalah nyata yang dihadapi UMKM Batik Ardina adalah mereka masih melakukan pemasaran secara konvensional. Dan tantangan utamanya adalah generasi muda seperti Gen Z kurang tertarik terhadap batik karena dianggap kuno. Maka kami menciptakan satu solusi yang mampu membantu menyelesaikan masalah Batik Ardina, yaitu Batikin. Batikin merupakan salah satu platform digital mandiri khusus batik untuk menyelesaikan masalah mereka yang menggabungkan 3 elemen utama. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua adanya flipbook interaktif, dan yang ketiga adanya sistem CRM terintegrasi yang disebut Customer Relationship Management. Batikin bukan sekadar toko online, namun merupakan cara baru untuk mencintai warisan budaya secara modern maupun relevan. Nah, Batikin, scroll budaya, check out warisan. Nah, jadi yang pertama kali bahas itu adalah solusi dan value proposition. Apa sih yang beda? Nah, di sini kami bukan hanya sekedar toko online, namun dengan melalui e-commerce kami sendiri, kami menawarkan kostumasi produk dengan storytelling budaya. Dan di setiap motifnya, itu nggak bakalan kalian temukan di marketplace biasa. Untuk menjangkau pasar, kami berfokus di Instagram, TikTok, Facebook, dan integrasi WhatsApp untuk menjadi penerima pesanan. Dan yang kedua adalah operasional dan dengan modal bisnis. Nah, strategi kami ini didukung dengan sistem CRM untuk menjaga loyalitas pelanggan melalui riwayat pesanan dan notifikasi otomatis. Pendapatan ini tidak didapat dari cuma jual kain aja atau baju tadi, namun juga layanan kostumasi premium yang kedepannya kami bahkan berencana untuk membuka kursus batik online. Nah, yang ketiga adalah ekosistem dengan biaya. Di balik layar, kami berkolaborasi dengan pengrajin lokal Sumut dan pemasok bahan baku yang berkualitas. Fokus utama aktivitas kami adalah pengembangan e-commerce web dan pembuatan konten kreatif untuk Gen Z. Semuanya dikelola dengan struktur biaya yang efisien yang mencakup produksi, gaji pengrajin, dan juga pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah potensi pasar, yang dimana potensinya harus besar banget. Dengan nilai industri batik nasional yang mencapai 7,99 triliun rupiah, menjadi target realistis kami dalam 3 tahun ke depannya adalah mentargetkan 1.000 pelanggan aktif di Sumut dengan estimasi omset hingga 500 juta per tahun. Yuk menjadi bagian transformasi batik digital bersama Ardina Batik. Di sini kami hadir untuk membawakan batik ke Sumatera Utara ke level digital. Nah, target utama kami itu adalah generasi Z yang menjenjang usia 17 hingga 25 tahun yang memiliki ketertarikan produk lokal autentik tanpa melupakan pelanggan setia kami dari instansi pemerintah dan organisasi keamanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke competition. Jadi, Batikin itu punya 2 jenis pesaing. Yang pertama, pesaing langsung kayak Shopee dan Tokopedia, karena mereka sama-sama tempat jual beli online. Nah, tetapi di situ batik hanya salah satu produk, tidak fokus ke batik itu sendiri. Yang kedua, ada pesaing tidak langsung, kayak batik pabrik dan brand fashion di mall, yang lebih fokus ke produksi massal atau Nah, jadi apa sih keunggulan Batikin ini dibandingkan kompetitor? Jadi Batikin ini bukan hanya e-commerce biasa, tetapi Batikin ini adalah platform khusus batik yang menggabungkan penjualan, edukasi, dan pengalaman digital, di mana kita punya namanya flipbook interaktif, di mana pengguna tidak hanya bisa melihat produk, tetapi bisa melihat cerita atau filosofi di balik batik tersebut. Nah, selain itu kita juga punya namanya sistem CRM yang bikin kita bisa lebih dekat dengan pelanggan lewat poin, membership, bahkan rekomendasi produk.
Dan tambah lagi tampilannya yang modern dan Gen Z friendly. Jadi di sini batik tidak terlihat kuno lagi, tetapi justru lebih relevan dan menarik. Nah, selanjutnya kita masuk ke go to market. Jadi batik King fokus ke 4 tahapan utama. Yang pertama, awareness, di mana kita mulai promosi di Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten edukasi dan visual yang menarik supaya Gen Z tertarik. Yang kedua, interest, kita arahkan mereka ke landing page yang terhubung dengan QuickBook interaktif, di mana pengguna bisa langsung melihat produk dan cerita di balik batik. Yang ketiga, conversion, kita dorong pembelian lewat promo launching dan proses transaksi yang mudah dan cepat. Yang ketiga, retention, kita jaga pelanggan lewat GRI seperti follow up dan promo khusus supaya pelanggan tetap loyal. Di mana Batikin bukan hanya fokus mendapatkan pelanggan, tapi juga Batikin fokus menjaga hubungan pelanggan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya adalah bagian traction. Batikin bukan sekedar konsep dan kertas. Kami sudah bergerak nyata, dimulai dari validasi lapangan langsung ke pemilik batik Ardina untuk memastikan kami menyelesaikan masalah yang real. Kami telah melakukan wawancara langsung dengan Ibu Sri Maharani, pemilik batik Ardina untuk validasi masalah nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut kami terjemahkan menjadi solusi digital berupa high fidelity prototype dengan antarmuka yang modern. Lalu kami telah mengintegrasikan sistem e-commerce, CRM, dan interaktif Flipbook ke dalam satu ekosistem yang website yang solid. Saat ini, aset digital dari produk-produk batik Ardina sudah siap dan telah dimasukkan ke dalam sistem katalog interaktif kami. Selanjutnya adalah bagian AS. Sebagai proyek pengembangan, kami memerlukan dukungan berupa feedback akademik. Kami mengharapkan masukan dari Bapak dosen mengenai arsitektur sistem yang telah kami rancang pada prototipe ini. Lalu kami membutuhkan validasi dari sudut pandang bisnis digital, khususnya terkait kemudahan navigasi atau UI and UX dari website yang kami bikin. Adapun next step atau rencana tidak lanjut kami adalah melakukan observasi lapangan kembali untuk memastikan sistem digital kami sinkron dengan operasional fisik di butik. Kedua, melakukan Ginza user testing melalui survei kepada mahasiswa untuk mengukur daya tarik fitur katalog Flipbook kami. Lalu tahap refinement untuk menyempurnakan fitur berdasarkan hasil survei sebelum akhirnya masuk ke tahap beta launch. Terakhir, perkenalkan tim hebat di balik grup 4 yang mengembangkan Batikin. Ada Sania Isabella sebagai founder, saya sendiri Andra sebagai co-founder, Rutiana Siaturi yang bertanggung jawab sebagai content creator, dan Nasla Kania untuk memegang kendali digital marketing. Kami dari kelompok 4 bisnis digital, saya Nasrania, saya Raden Cinturi. Saya Mengucapkan terima kasih kepada Batik Ardina karena telah mengizinkan kami untuk melakukan riset terhadap UMKM. Ini adalah solusi yang dapat kami berikan. Semoga UMKM Batik Ardina dapat digunakan dan bisa menjadi solusi yang baik untuk produk Batik.